Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang keselarasan antara kebijakan manajemen sumber daya manusia strategi yang disusun dengan budaya, harapan karyawan, dan stakeholder. Untuk perkenalkan nama saya Jerry Arji Tobias Farandi dengan NIM 1808 1020 1157. Lalu ada teman saya yaitu Inka Rosita dengan NIM 1808 1020 1097. Lalu ada Ayu Kumalasari dengan NIM 1808 1020 1114. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan satu kalimat yang berasal dari dua kosakata yaitu manajemen dan strategi yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri, di mana setelah digabungkan menjadi satu kalimat maka memiliki pengertian tersendiri pula. Menurut Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Dalam konteks ini, manajemen adalah suatu kegiatan, sementara pelaksananya disebut managing atau pengelolaan, sedangkan pelaksananya disebut manager atau pengelola. Sedangkan menurut Tejo Tripomo, strategi ialah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan, dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Pengertian manajemen strategi menurut para ahli, menurut Whelan dan Hunger dalam Akdon tahun 2011, manajemen strategik adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategik, pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi. Menurut Philip Kotler tahun 1988, manajemen strategik ialah proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang selalu berubah. Tujuan manajemen strategis adalah terus-menerus mempertajam bisnis dan produk perusahaan sehingga keduanya berpadu menghasilkan laba dan pertumbuhan yang memuaskan. Pengertian atau definisi dari manajemen strategik dalam hasanah literatur ilmu manajemen memiliki cakupan yang luas dan tidak ada suatu pengertian yang dianggap baku. Itulah sebabnya definisi manajemen strategik berkembang luas tergantung pemahaman atau penafsiran seseorang. Meskipun demikian, dari berbagai pengertian atau definisi yang diberikan oleh para pakar manajemen dapat ditemukan suatu kesamaan pola pikir bahwa manajemen strategik merupakan ilmu yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan organisasi secara strategis guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia strategik ialah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi sumber daya manusia yang terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Selanjutnya yaitu mengenai budaya organisasi dan hubungannya dengan manajemen sumber daya strategik. Pengertian dari budaya organisasi Gibson tahun 1997 mendefinisikan bahwa budaya organisasi sebagai sistem yang menembus nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang ada di setiap organisasi. Kultur organisasi dapat mendorong atau menurunkan efektivitas tergantung dari sifat-sifat nilai keyakinan dan norma-norma yang dianut. Pada umumnya, budaya berada di bawah ambang sadar, karena budaya itu melibatkan tentang bagaimana seorang melihat, berpikir, bertindak, dan merasakan serta bereaksi. Baik, saya Ayu Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini memiliki fungsi yang sangat penting ya, yang menurut Robbins, fungsi budaya organisasi ini memiliki 5 ya, yang sebagai berikut. Yang pertama adalah budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Kemudian yang ketiga adalah budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang saja. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Selanjutnya adalah perubahan budaya organisasi. Perubahan adalah hal yang pasti akan dilakukan oleh seluruh organisasi di dunia untuk menjaga eksistensinya akibat dari perubahan zaman. Nah, perubahan atau berubah secara etimologis ini dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari yang sebelumnya. Nah, hampir semua ahli ini berpendapat bahwa pengembangan organisasi ini bertujuan untuk melakukan suatu perubahan. Dengan demikian, penyempurnaan dalam organisasi sebagai suatu sarana perubahan yang harus terjadi, maka kemudian secara luas pengembangan organisasi ini dapat diartikan pula sebagai perubahan organisasi. Nah, ditambahkan pula perubahan organisasi merupakan suatu pendekatan dan teknik perubahan organisasi yang di dalamnya terkandung proses dan teknologi untuk penyusunan rencana, kemudian arah dan pelaksanaan perubahan organisasi secara berencana. Nah, perubahan organisasi ini adalah upaya anggota organisasi tersebut bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama, untuk tujuan yang sama, dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai aspek, atau melakukan berbagai penyesuaian dengan perkembangan zaman yang terus berkembang agar tujuan dapat tercapai dan dapat bertahan dalam perubahan besar dunia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi ini terdapat dua hal ya. Yang pertama adalah faktor internal dan selanjutnya adalah faktor eksternal. Di mana faktor internal ini adalah segala sesuatu faktor yang ada di dalam organisasi, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasinya. Nah, contoh dari faktor internal ini adalah mungkin perubahan kebijakan lingkungan kerja, kemudian perubahan tujuan, perluasan wilayah, atau ekspansi ya mungkin, kemudian volume kegiatan yang bertambah. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan ya. Yang luar lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasinya. Yang disebutkan ya di PPT sebagai contoh, faktor eksternalnya adalah politik, kemudian hukum, kemudian kebudayaan setempat, kemudian teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Kemudian selanjutnya adalah strategi pengembangan organisasi dan hubungan dalam pekerjaan. Nah, pengertian pokok dari pengembangan organisasi ini adalah perubahan yang terencana ya. Perubahan dalam bentuk pembaruan organisasi dan pengembangan organisasi kini terus-menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam masyarakat. Nah, maka organisasi dan beserta anggotanya mau tidak mau harus beradaptasi terhadap arus perubahan tersebut. Untuk dapat bertahan, organisasi harus mampu mengarahkan anggotanya agar dapat beradaptasi dengan baik dan bahkan agar mampu memanfaatkan dampak positif dari berbagai pembaruan tersebut dengan pengembangan diri dan pengembangan organisasinya. Nah, proses mengarahkan anggota organisasi dalam mengembangkan diri
menghadapi perubahan inilah yang dikenal luas sebagai proses pengembangan organisasi. Nah, karena menyangkut perubahan sikap, persepsi, kemudian perilaku dan harapan semua anggota organisasi. Pengembangan organisasi didefinisikan sebagai upaya pemimpin yang terencana meningkatkan efektivitas organisasinya dengan menggunakan cara intervensi oleh pihak ketiga yang didasarkan dengan pendekatan perilaku manusia. Dengan kata lain, penerapan pengembangan organisasi dalam organisasi ini dilakukan dengan bantuan para ahli. Kemudian secara sistemis harus didukung oleh pemimpin dan luas pengaplikasiannya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang harapan karyawan dan hubungannya dengan manajemen sumber daya manusia strategik. Manajemen harus mengubah struktur organisasi, desain kerja, staffing dan pengembangan, serta sistem kerja dan pengkajian semua dengan cara yang sesuai untuk mempengaruhi harapan. Oleh karena itu, perilaku manajemen harus juga mempengaruhi secara langsung nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma yang merajut organisasi secara bersama-sama dan bertingkah laku di dalamnya. Tugas utama para manajer yaitu untuk mempersiapkan para karyawan tersebut untuk perubahan-perubahan yang dituntut oleh perusahaan. Para manajer harus membantu para karyawan untuk mengakui perubahan, membantu para karyawan dan memahami apa yang dikehendaki, membantu mengevaluasi serta menerima implikasi perubahan dan membantu para karyawan mengambil langkah yang diperlukan. Dari sini, manajer harus bisa menjabarkan strategi pada tujuan kinerja manajemen yang memberikan informasi yang nyata dan real. Semakin jelas penjabarannya, maka semakin membantu karyawan dan manajemen. Apabila nantinya diintegrasikan ke dalam evaluasi kerja, maka akan menjadi umpan balik berdasarkan harapan dan impian karyawan. Untuk selanjutnya yaitu stakeholder dan hubungannya dengan manajemen sumber daya manusia strategi. Stakeholder di sini merupakan pihak individu, kelompok ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan. Stakeholder mempunyai potensi untuk bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh bisnis yang ada di dalamnya. Beberapa contoh dari pihak stakeholder di sini adalah seperti pegawai, pelanggan, pemasok, investor, komunitas, serta pemerintah. Manajemen stakeholder ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dan hubungan korporasi itu sendiri. Stakeholder masuk ke dalam kalkulasi strategis dan di mana jenis hubungan yang menghasilkan outcome terbaik bagi perusahaan. Maka dari itu, manajemen stakeholder ini harus sepenuhnya kompatibel dengan tanggung jawab, yaitu meningkatkan keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.